program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang kedua adalah buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Yang ketiga, buatlah program Java mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Oke, selanjutnya kita akan membuka Visual Code Studio. Di sini saya menggunakan ini. Kemudian saya langsung membuat saja codingannya seperti perintah tadi. Oke, di sini kita tulis import. Nanti penjelasannya saya akan jelaskan di bagian akhir ya. Kita tulis import. Quicksort. Di sini kita tulis quicksort. sorry kita menggunakan huruf besar ya. Quicksort. Oke. Setelah itu kita kasih sama dengan terus. Oke. Kemudian di sini kita tulis titik void. Quicksort. Sini saya membuatnya sesuai perintah ya. Kemudian di sini kita tulis if low high. Oke. Kita spasi. Kemudian di sini kita tambahkan intp void index sama dengan partition atau data, low, high ya. Kita ikuti saja ini.
Kemudian di sini kita tulis quick sort, sorry S-nya besar, sort. Oh ya, quick sort data low, pivot index 1. Pivot index 1. Oke, kemudian di sini kita tulis lagi. Ini nggak pakai this ya. Di sini kita hapus this-nya, kita langsung quick sort aja. Kemudian di sini di data kedua kita tulis lagi quick sort data, ini data saja ya, tidak pakai data transfer, pivot index plus 1, pivot sebentar, sini kita tulis pivot index plus, mana ya plus ya, oke, ini plus 1, height, lalu kita tutup kurung. Oke, ini. Nah, di bagian ini kita nggak perlu pakai this. Oke, ini data transfer pun tidak ada, hanya data saja. Kemudian di sini juga. Ini yang bagian data transfernya kita hapus ya. Oke. Kemudian kita lanjut di sini, kita dari sini kita ke sini. Di sini kita sudah menambahkan tanda ini, dihapus. Kemudian di sini kita spasi satu garis. Kita tulis static int partition int data, int low, int height. Oke, tutup kurung, spasi, oke. Kemudian di sini kita tulis sesuai perintah ini int pivot sama dengan data height. Oke. Kemudian inti sama dengan low kurang 1. Oke. Kemudian di sini kita tulis for int j sama dengan low j. Terus di sini kita tambahkan tanda ini, kita tulis height
Oke, kemudian J++, tutup kurung. Oke, kurung awalnya dibuka ya. Kemudian di sini kita langkah satu garis. Kita tulis di sini adalah if data J pivot. Oke, terus kita buka kurung awal. Kemudian di bawahnya kita tulis I++. Kemudian di sini kita tambahkan ini. Kita tulis dengan tukar pivot. Tidak. Di sini kita tambahkan dengan tulisan tukar data ya, bukan tukar pivot. Tukar data. Terus kita spasi di bawah, kita tulis int temp sama dengan data i. Oke. Setelah itu data i sama dengan data J. Kemudian selanjutnya kita tulis data J sama dengan temp. Nah, oke. Setelah ini kita sudah mendapatkan dua ini. Setelah itu kita bikin lagi di sini. Kita langkah dulu satu garis. Kita bikin tukar pivot di sini ya. Pada bagian ini kita tukar pivot. Tukar pivot. Kemudian di sini kita tulis int temp sama dengan data i plus 1. Kemudian di sini data i plus 1 sama dengan data height. Kemudian di sini adalah data height sama dengan temp. Di sini kita langkah satu garis. Kemudian kita lanjut tulis return sesuai perintah ini ya. Return i plus 1. Oke. Kemudian tanda ini kita buka kurung awal. Selanjutnya kita masuk ke main program. Oke, kita bikin begini. Kemudian kita buat sama dengan ini banyak. Kita tulis di sini main program. Oke, kita lanjut bikin sama dengannya. Oke, setelah itu kita langkah satu garis lagi, kita tulis public static void main. Nggak perlu spasi. Kita tulis string. Oke, terus habis itu kita tulis RGS, buka tutup kurung, kemudian kita spasi, kurung awalnya dibuka. Kemudian di bagian ini kita bikin lagi tanda begini, sama dengan terus saja. Sini kita bikin agak lebih sedikit, oke. Setelah itu di sini kita bikin lagi dengan tulisan stack LIFO.
Oke. Kemudian kita bikin lagi. Setelah itu kita langkah satu baris, kita tulis di sini sistem titik out titik print. Terus kita buat begini, tanda kutip 2. Sebentar ya, kita buat begini. Oke, setelah itu kita buat sama dengan kemudian kita buat tanda kutip 2 lagi, tutup kurung. Oke. Kemudian di sini kita bikin lagi sistem sama ya, tetap ya. Out titik print. Oke. Nah, di sini kita tulisnya bukan sama dengan lagi, melainkan kita tulis di sini adalah program stack metode LIFO. Oke, yang artinya LIFO adalah last in first out ya. Kemudian kita buat tanda kutip 2. Kemudian tutup kurung dan di bagian bawah kita buat sama seperti yang di atas. Yang pertama itu sistem titik out titik print. Oke, kemudian kita buka tanda kutip 2 sama dengannya, terus tanda kutip 2 lagi, kita buka tutup kurung. Oke. Setelah itu kita langkah satu baris saja, terus kita buat tulisan stack integer stack sama dengan new stack terus kita buat begini, kemudian ini. Oke, setelah itu kita langkah 1, kita tulis di sini proses push. Proses push. Oke, di sini kita tulis sistem seperti yang tadi ya, sistem out println buka kurung tanda kutip 2 garis menyamping ke sini, ke sini. Oke. Terus kita tulis and process ya, and process push 2 tanda kutip 2 tutup kurung. Oke. Kemudian di sini kita tulis, kita angkat baris dulu ya. Kemudian kita tulis di sini adalah stack titik push 10. Oke. Terus di sini kita tulis sistem out println push 10. Oke. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Kita langkah satu baris dulu, kita tulis di sini. Nah, ini ada contohnya ya. Kita tidak boleh pakai huruf besar. Stack
titik push 20. Nah, di sini kita tulis system out println push 20. Oke. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Kita tulis di sini stack push 30 ya. Terus kita bikin begini dengan cara yang sama, system out println push 30. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi. Kita bikin stack push 40. Kita bikin secara yang sama terus ya, sampai di urutan 89. Sampai di urutan 80, sorry. Di urutan 80 kita bikin ya. Di sini kita tetap bikin system out. Oke, kita langkah lagi, kita tulis stack push 50 system out println push 50. Oke, kemudian kita lanjut lagi stack push 60. Oke, di sini kita masih lanjut terus kita tulis out println, kemudian kita tulis di sini tanda kutip 2 push 60 tutup kurung. Oke. Nah, sudah 2 stack lagi, kita bikin stack push 70. Oke. System out. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ini adalah stack ke 80. Stack push 80. Oke. System out println push 80, sorry, 80. Oke.
setelah selesai ini, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita isi stack sebelum pop. Oke, di sini kita bikin seperti ini. Terus kita tulis isi stack sebelum pop. Oke, setelah itu kita tulis sistem titik out titik println ke kurung tanda kutip 2 and isi stack sebelum pop titik 2. Oke, tutup kurung. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Di sini kita tulis sistem titik out titik println ke kurung, kita tulis stack. Nah, setelah itu Oke, setelah itu kita langkah satu garis lagi. Di sini kita tulis proses pop. Oke. Proses pop. Nah, di bagian proses pop ini kita tulis sistem out println. Kemudian kita tanda kutip 2 and proses pop. Terus kemudian kita tulis tanda titik 2 tanda kutip, kemudian kita tutup kurung dan kita bikin begini. Oke, di sini saya akan lanjut. Setelah kita tulis end process pop, di bawahnya kita tulis dengan int data pop sama dengan stack titik pop. Nah, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik 2. Oke, di bawahnya lagi kita tulis sistem out println buka kurung data yang di pop titik 2 plus data pop. Oke. Kemudian di sini kita tulis dengan isi stack sesudah pop. Setelah proses pop selesai, kita lanjutkan dengan isi stack sesudah pop. Oke. Di sini saya akan menuliskan sistem out println and penjelasan LIFO titik 2. Nah, kemudian sorry, di sini saya telah tulis. Di sini seharusnya kita menulis and isi stack sesudah pop. Nah,
Sesudah pop ini kita bikin tanda titik 2. Oke. Kemudian iya. Oke. Selanjutnya di sini adalah kita tulis system out println stack titik 2. Oke. Kita lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu adalah penjelasan. Oke. Di sini kita tulis system out println. Nah, di sini baru kita tulisnya n penjelasan ya guys. Minta maaf tadi salah. Kita tulis di sini n penjelasan. Oke, titik 2. Setelah itu di sini kita tulis system out println LIFO ya, kita tulisnya bukan stack tapi LIFO. Di sini kita tulis pakai huruf besar LIFO, buka kurung lagi, last in first out, tutup kurung, berarti data terakhir masuk. Oke, setelah itu titik 2. Oke. Di sini kita lanjut lagi. Yang terakhir yaitu adalah system titik out println. Terus di sini kita tulis akan menjadi data pertama yang keluar. Di sini kita titik. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan lagi di sini, kita bikin di bawahnya system out println and kompleksitas waktu Nah, kemudian di sini kita tulis lagi system println push sama dengan 0 1 tanda kutip tutup kurung. Oke. Kemudian di sini juga sama, system titik out titik println, kita mengikuti saja ini. Pop sama dengan 0 1. Kemudian ini oke. Selanjutnya adalah kita membuat di sini. Sorry. Di sini kita membuat sama dengan ya, seperti yang telah disesuaikan ini. Oke. Kemudian di sini kita tulis qw
vivo. Nah, di sini kita tulis system out println. Kita akan mengulang terus-menerus ini ya, system out println ini. Kemudian kita bikin ini and oke. Kemudian kita buat lagi sistem kita tulis sini program Huawei metode vivo, bukan Livo lagi ya, tapi sudah vivo di sini. Oke, setelah itu tanda kutip. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke, nah di sini kita tulis Huawei-nya. Kita pakai huruf besar di key-nya, Huawei. Kita bikin di sini posisinya integer Huawei sama dengan new linked list. Nah, kita langkah satu baris. Di sini kita tulis proses and Huawei. Dimana di sini cuma satu saja, system out println and process and Huawei. Oke, di sini kita tulis Huawei .add 5 ya. Kita tulis Huawei 5. Kemudian di sini kita tulis lagi sistem, sama lagi ya. Oke. Di sini kita tulis lagi kita ubah di sini huruf yang 5 tadi jadi 10 ya. Kemudian oke, kita lanjut. Oke, setelah itu kita lanjut lagi di sini. Di sini kita tulis system out println
and Kuiwei. Sorry. Sini kita tulis 15. Nah, oke. Kita bikin ini sampai Kuiwei-nya ada 40 ya. Nah, sini kan baru 15. Kita lanjut lagi di sini. Kuiwei titik at 20. Oke. Dengan yang sama lagi, masih sama terus. Oke, tinggal 2 lagi ya. Ya, Kuiwei yang terakhir ini kita setelah Kuiwei ini kita akan membuat yang lainnya. Oke, di sini saya tulis dulu. Minta maaf kalau saya masih banyak salahnya karena saya masih mempelajari juga, sambil belajar sambil memahami. Jadi dengan adanya ini saya semakin bisa memahami, oh begini caranya. Oke, 40. Oke, di sini setelah selesai kita membuat satu. Oke, di sini saya akan membuat satu lagi, yaitu adalah isi Kuiwei sebelum Kuiwei. Nah, di sini kita tulis system out println. Oke, and isi Kuiwei sebelum Kuiwei ya, kita tulisnya Kuiwei sebelum Kuiwei. Oke. Setelah itu kita lanjut di sini system out println Kuiwei Nah, terus di bawahnya sini kita tambahkan lagi satu proses Kuiwei. Oke, di sini
kita buat sistem out println and process DQW. Oke. Setelah itu kita lanjut di sini int data QW sama dengan QW titik poll. Oke. Kemudian di sini kita tulis sistem out println data yang di DQW kemudian kita kasih tanda titik dulu, tanda kutip, tanda tambah, kemudian data QW. Oke. Setelah itu kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu adalah isi QW sesudah di QW. Oke. Isi QW sesudah DQW. Oke. Di sini hanya ada dua sistem outnya. Jadi yang pertama di sini kita tulis sistem out println isi QW sesudah DQW. Oke. Di sini sudah. Kemudian di sini yang kedua itu kita tulis sama lagi sistem out println. Nah, di sini kita tulisnya QW. Oke. Nah, yang bagian sini kita tulis penjelasan. Nah, pada penjelasan ini ada 6 sistem outnya. Oke, jadi tiga sistem out utamanya yaitu adalah sistem out println penjelasan, titik 2. Oke, yang kedua sama lagi kita buat FIFO ini adalah first in first out, atau yang berarti data pertama masuk. Oke. Kemudian kita buat lagi sistem akan menjadi data pertama yang keluar. Oke.
Kita langkah satu baris, kemudian kita tulis di sini ya. Di sini kita tulis sistem N kompleksitas waktu masih sama ya. NQW sama dengan 0. Oke. Ini sama lagi kita buatnya. Oke. DQW. Kalau tadi NQW, sekarang DQW ya. Oke. Nah, di sini kita tulis 0. Oke, sesudah itu kita langkah satu baris. Di sini kita buat lagi. Kemudian di sini kita tulis dengan quick sort. Oke. Setelah itu kita buat seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita bikin lagi. Di sini kita tulisnya program quicksort. Quicksort. Oke. Kemudian di sini kita tulis Oke. Setelah itu kita input datanya. Di sini kita memasukkan nomor ya. Jadi int data sama dengan buka kurung kurawal. Kita tulis di sini 45,239,10,56. Kita tutup kurung kurawal, kemudian kita pakai tanda ini. Oke.
Kemudian kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu adalah sebelum sorting. Sebelum sorting, oke. Di sini kita tulis dulu. Sini kita tulisnya end data sebelum sorting ya. Oke, setelah itu kita lanjut di bawah. String atau data. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses quick sort. Proses quick sort. Nah, di bagian ini kita tulisnya bukan system out lagi, melainkan quick sort. Kita pakai huruf kecil aja, quick sort. S-nya huruf besar ya. Quick sort data, 0 data titik length kurang 1. Oke, kita masuk ke sesudah sorting. Sekarang kita masuk ke sesudah sorting. Sesudah sorting. Oke. Nah, di bagian ini hanya ada 2 lagi. Jadi di sini kita tulis sistem sama kayak tadi ya, sudah kembali seperti semula. System out println end data sesudah sorting. Oke, kemudian kita lanjut lagi. System out println arrays to string atau data ya. Arrays to string atau data. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian penjelasan. Oke, penjelasan agak panjang ya kali ini. Kita punya materi yang harus kita membahas ini dan memecahkan kasus ini. Oke, jadi sini sistem penjelasan quick sort ya di sini. Kita tulis penjelasan quick sort. Oke. Sorry, di sini kita bikin titik 2. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul tulisan atau kita menulis sendiri seperti ini.
quicksort ini kita tulis quicksort bekerja dengan memilih pivot. Nah, koma. Oke, lanjut. Di sini kita lanjut lagi. System of Println. Di sini kita tulis dengan tulisan, kemudian membagi data, kemudian membagi data menjadi 2 bagian. Di sini kita kasih tanda titik. Oke. Nah, di sini kita tulis lagi system out println. Oke, di sini kita tulis data yang lebih kecil dari pivot. Data yang lebih kecil dari pivot akan diletakkan di kiri. Diletakkan di kiri. Oke. Lanjut lagi. System out println dan data yang lebih besar di kanan. Kita tulisnya seperti begitu ya. Dan data yang lebih besar di kanan. Oke. Setelah menulis ini, kita bikin titik, tanda kutip 2. Oke. Kita lanjut lagi, terakhir. Oke, di sini kita tulis proses dilakukan secara rekursif. Proses dilakukan secara rekursif. Rekursif. Nah, ya seperti ini. Sampai data terurut. Oke. Di sini kita kasih tanda titik, tanda kutip, dan tanda tutup kurung seperti biasa ya. Lanjut. Ini kita sudah masuk bagian akhir, guys. Jadi di sini nanti setelah akhir ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke. Di sini kita tulis lagi. Sini kita tulisnya kompleksitas waktu quicksort ya. Waduh, bentar. Waktu quicksort. Oke, titik 2. Oke, di sini kita tulis lagi system out println. Di sini kita tulis base case sama dengan 0
n log n. Oke. Terus di sini lagi kita tulis sistem average. Di sini average-nya kita average sama dengan average-nya kita kasih sama rata sama dengan 0 n log n. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sistem worst case ini sama dengan 0 n 2 Oke. Selesai. Jadi ini sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskannya. Kita mulai dari atas sini ya. Sebentar. Oke. Di sini sabar ya. Di sini pada bagian pertama saya membuat program struktur data stack menggunakan bahasa Java. Stack menggunakan konsep LIFO atau last in first out, yang artinya data terakhir yang masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Contohnya seperti tumpukan piring nih. Piring yang terakhir ditaruh di atas akan diambil pertama kali. Kemudian di program ini saya akan menambahkan stack integer. Di sini stack integernya di bagian sini ya. Ini stack integernya. Oke. Kemudian saya memasukkan minimal 8 integer menggunakan proses push. Nah, pushnya di sini. Ini push. Contoh data yang saya masukkan adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Nah, ini yang saya buat. Saat proses push dijalankan, data akan dimasukkan ke bagian paling atas stack. Dia akan dimasukkan ke sini. Setelah semua data masuk, program menampilkan isi stack sebelum proses pop. Nih, isi stack sebelum proses pop. Ini bagian sini. Kemudian saya menjalankan operasi pop. Ini proses pop. Di bagian sini. Yaitu mengambil data paling atas dari stack. Karena konsepnya LIFO, maka angka terakhir yaitu 80 akan keluar terlebih dahulu. Setelah itu program menampilkan isi stack sesudah proses pop. Nah, isi stack sesudah proses pop. Di sini ada penjelasannya. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara kerja LIFO. Sebentar ya. Ini stack. Sekarang kita menjelaskan cara kerja LIFO, yaitu cara kerja LIFO adalah konsep LIFO bekerja dengan ada dua prinsip, yaitu adalah data terakhir masuk dan data pertama keluar.
Nah, itu sama seperti tadi. Jadi stack hanya mengakses elemen paling di atas saja. Analisis kompleksitasnya untuk operasi push memiliki kompleksitas waktu 0 atau 1. Nih, seperti gini. Pop juga memiliki kompleksitas waktu 0, 1. Karena proses hanya dilakukan pada bagian stack tanpa harus memeriksa seluruh data. Oke, sekarang kita menjelaskan program QueVivo. Nah, penjelasan ini saya membuat program QueWay menggunakan konsep Vivo atau first in first out. Konsep Vivo berarti data yang pertama masuk akan menjadi data pertama keluar. Contohnya seperti antrian di kasir. Oke, penjelasannya pada program ini saya menggunakan QueWay Integer. Nih, QueWay Integernya dengan implementasi linked list. Oke. Saya memasukkan 8 data integer menggunakan proses enqueue atau add. Nih. Di sini saya menggunakan 8 data integernya, yaitu adalah 5, 10 sampai 40. Oke. Setelah semua data masuk, program menampilkan isi QueWay sebelum deQueWay. Oke. Nih, menampilkan isi QueWay sebelum deQueWay di bagian sini. Kemudian saya menjalankan operasi deQueWay menggunakan poll. Nih ya, menggunakan poll ya, poll di bagian sini. Oke, karena menggunakan konsep Vivo, maka data pertama yaitu angka 5 akan keluar terlebih dahulu. Setelah itu program menampilkan isi QueWay sesudah deQueWay. Oke. Konsep Vivo bekerja seperti antrean, yaitu ada 2. Yang pertama data pertama masuk dan yang terakhir adalah data pertama keluar. Penambah data dilakukan di belakang QueWay, sedangkan penghapusan dilakukan dari depan. Kemudian kita menganalisis kompleksitasnya. Di sini ada yang QueWay memiliki kompleksitas waktu 0, 1. Dan deQueWay juga memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu 0, 1. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian quicksort. Di sini saya akan menjelaskan. Pada bagian terakhir saya membuat program pengurutan data menggunakan algoritma quicksort. Oke. Quicksort adalah algoritma sorting yang bekerja dengan metode DVD atau conquer. Saya menggunakan minimal 8 data integer yang belum terurut. Nih, ada 8 datanya, yaitu adalah 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10, 56. Nah, program pertama menampilkan data sebelum diurutkan. Ini sebelum sorting. Kemudian algoritma quicksort memilih satu elemen sebagai pivot. Oke, dia memilih satu elemen, yaitu di bagian sini. Data yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke kiri, sedangkan yang lebih besar dipindahkan ke kanan. Oke. Ini seperti penjelasan ini. Proses ini dilakukan secara rekursif sampai seluruh data terurut. Setelah selesai, program menampilkan hasil data yang sudah terurut dari kecil ke besar. Langkah kerja quicksort itu, yang pertama ada 3. Oke, yang pertama ini memilih pivot. Yang kedua, membagi data menjadi 2 bagian. Terus yang ketiga itu, atau yang terakhir, mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif. Ini seperti yang ini yang saya telah membuatnya di sistem outnya. Metode ini cukup cepat untuk data berukuran besar. Kompleksitas waktu quicksort, base case-nya 0 sama dengan n log n. Kemudian average case-nya 0 sama dengan n log n. Dan worst case-nya 0 n kuadrat 2. Worst case terjadi jika pivot yang dipilih selalu menghasilkan pembagian data yang tidak seimbang. Oke, sekian presentasi dari saya tentang tugas 2 ini. Semoga dipahami. Terima kasih.